Setiap orang pasti ingin terlihat menarik, tapi tahukah Anda bahwa daya tarik bukan hanya soal penampilan luar saja? Sifat dan tindakan kita juga memainkan peran besar dalam membentuk bagaimana kita dilihat dan dihargai oleh orang lain. Jadi, sifat apa saja yang harus dimiliki agar kita bisa tampil menarik dan memikat hati orang lain? Selamat datang kembali di channel Kehidupan Bijaksana. Dalam video kali ini kita akan membahas 5 sifat penting yang bisa membantu Anda menjadi pribadi yang lebih menarik. Dari bagaimana cara kita memperlakukan orang lain dengan tepat, hingga cara kita berkomunikasi secara efektif. Kita akan membahas lebih dalam secara satu persatu. Jadi pastikan kamu simak dan tonton video ini sampai akhir, agar kamu bisa dapetin seluruh insight-nya. Yang pertama, perhatian. Perhatian terhadap orang lain dan lingkungan sekitar adalah cerminan dari sikap peduli kita. Ketika kita menunjukkan perhatian kepada orang lain, kita bisa membangun hubungan yang lebih erat dan saling menghormati. Sikap ini menciptakan atmosfer yang positif dan mendukung di mana setiap orang merasa dihargai dan diperhatikan. Dan sebaliknya, jika kita acuh tak acuh terhadap orang lain dan lingkungan, kita mungkin akan dianggap egois dan tidak peduli. Sikap peduli ini seperti aksi sosial yang baik. Ketika kita memberi perhatian dan kebaikan, kita akan menerima hal yang sama. Yang kedua, kedermawaan. Orang yang tulus memberikan sebagian dari apa yang mereka miliki tanpa mengharapkan imbalan, menunjukkan kepedulian dan empati yang tinggi terhadap kebutuhan dan kesejahteraan orang lain. Misalnya, seseorang dermawan bisa memberikan bantuan finansial kepada yang membutuhkan atau membagikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan orang lain. Kebaikan hati seorang dermawan sering menciptakan lingkungan yang positif. Orang-orang di sekitarnya merasa dihargai dan diperhatikan, sehingga mereka cenderung menyukai dan menghormati sang dermawan. Lebih jauh lagi, kebaikan yang ditunjukkan oleh seorang dermawan dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama, menciptakan lingkaran kebaikan yang semakin meluas dalam masyarakat. Keberadaan orang-orang dermawan sangatlah penting karena mereka membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Mereka memainkan peran kunci dalam memperkuat solidaritas dan kualitas hidup banyak orang. Dengan demikian, sifat dermawan bukan hanya memberikan manfaat bagi penerimanya, tetapi juga bagi pemberi dan masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga, rendah hati. Jangan pernah sombong. Kesombongan sering membuat seseorang merasa lebih baik dari orang lain, sehingga menutup diri dari saran, kritik, ataupun ide baru yang sebenarnya sangatlah berharga. Ketika kita terlalu fokus pada diri sendiri dan prestasi kita bisa kehilangan perspektif dan kesempatan untuk belajar dari orang lain. Sikap sombong juga bisa merusak hubungan baik dengan orang sekitar, karena orang lain cenderung merasa tidak dihargai ataupun diabaikan. Dan sebaliknya, kerendahan hati membuka pintu untuk belajar dan berkembang. Dengan bersikap rendah hati, kita menunjukkan bahwa kita menghargai pendapat dan kontribusi orang lain. Ini tidak hanya membantu kita menerima ide-ide yang baru, tetapi juga membangun hubungan yang kuat dan saling menghormati. Rendah hati juga berarti menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna dan setiap orang memiliki kelemahan. Dengan mengakui kelemahan kita sendiri, kita lebih terbuka terhadap kritik yang membangun dan memperbaiki diri. Sikap ini membuat kita lebih bijaksana dan mampu menghadapi tantangan dengan lebih baik. Selain itu, kerendahan hati membuat kita lebih mudah diterima dan disukai oleh orang lain. Orang-orang cenderung merasa nyaman dan dihargai ketika berinteraksi dengan seseorang yang rendah hati. Hal ini menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung, di mana setiap orang merasa dihormati dan diperhatikan. Yang keempat, aktif mencapai kemajuan. Penting untuk terus mencari peluang baru dan berani mengambil resiko. Menghadapi tantangan baru dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kita, serta membantu kita mengatasi ketakutan dan keraguan diri sendiri. Setiap langkah maju, sekecil apapun itu, adalah bagian dari proses pertumbuhan yang berkelanjutan. Berada dalam zona nyaman mungkin terasa aman dan menyenangkan, namun itu juga bisa menjadi perangkap yang membatasi potensi diri kita. Ketika kita berani keluar dari zona tersebut, kita membuka diri pada berbagai kemungkinan baru dan pengalaman yang berharga. Ini tidak hanya membantu kita berkembang secara pribadi,
tetapi juga meningkatkan kontribusi kita terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu, jangan ragu untuk meninggalkan zona nyaman dan hadapi tantangan baru dengan semangat. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil menuju perubahan adalah investasi berharga untuk masa depan yang lebih baik dan lebih sukses. Teruslah berinovasi, belajar, dan berkembang tanpa henti. Temukan keunikan diri Anda dan kembangkan dengan penuh percaya diri. Jangan takut untuk menjadi berbeda dari orang lain, karena keunikan inilah yang membuat Anda menjadi lebih menarik dan istimewa. Keunikan diri bisa berupa bakat, minat, atau cara pandang yang berbeda. Ketika kita mengenali dan menerima keunikan ini, kita bisa lebih mudah mengembangkannya menjadi kelebihan yang membedakan kita dari yang lain. Yang kelima, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan saling menghormati. Ketika kita dapat menyampaikan pikiran dan perasaan kita dengan jelas, orang lain akan lebih mudah memahami diri kita, dan ini menciptakan interaksi yang lebih produktif dan harmonis. Untuk berkomunikasi dengan baik, penting untuk menjadi pendengar yang baik, mendengarkan dengan penuh perhatian, menunjukkan bahwa kita menghargai apa yang orang lain katakan. Ini tidak hanya membuat mereka merasa didengar dan dihargai, tetapi juga membantu kita memahami perspektif mereka dengan lebih baik. Selain mendengarkan, gunakan bahasa tubuh yang positif, seperti kontak mata dan senyuman, untuk menunjukkan bahwa kita tertarik dan terlibat dalam percakapan. Pilihlah kata-kata dengan bijak dan berbicaralah dengan sopan dan jelas. Hindari penggunaan bahasa yang kasar ataupun menghakimi, karena hal ini dapat merusak hubungan dan menciptakan sebuah konflik. Dengan menguasai komunikasi yang efektif, kita bisa menyampaikan ide dan perasaan kita dengan lebih baik, memperkuat hubungan dengan orang lain, dan menciptakan lingkungan yang positif dan saling mendukung. Komunikasi yang baik juga membantu kita menyelesaikan konflik dengan lebih efisien dan menghindari kesalahpahaman. Baik, itulah pembahasan kita hari ini. Ingatlah bahwa menjadi pribadi yang menarik bukan hanya soal penampilan luar, tetapi juga tentang bagaimana kita berinteraksi dan berkontribusi terhadap orang lain dan lingkungan sekitar. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk mengembangkan sifat-sifat ini adalah investasi berharga untuk masa depan yang lebih baik dan lebih sukses. Terima kasih telah menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Tinggalkan komentar di bawah jika Anda memiliki tips lain atau ingin berbagi pengalaman Anda. Saya sangat menghargai setiap masukan dan cerita yang Anda bagikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam bijak.